Dia tega membunuh istrinya sampai 7 tusukan hanya karena terlibat judi online. Apa yang rusak? Yang rusak itu adalah rohaninya. Karena itu yang pertama disebutkan agar kita menjadi orang-orang yang sehat walafiat itu, yang pertama adalah orang-orang yang hubbul ilmi, orang-orang yang cinta akan ibadah, akan ilmu. Karena itu tambah ilmu pengetahuan kita. Bihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi hadana ilal islam wa nahana anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقاله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-29. Kaum muslimin, bapak dan saudara hamba Allah jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, kita kembali hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban, yakninya melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada pada Jumat yang kedua di bulan Agustus tahun 2025. Antara Jumat hari ini dengan Jumat yang kemarin sudah 8 hari kita tinggalkan bulan Agustus. Itu artinya sudah 8 hari pula kita mendekat kepada pintu yang disebut dengan kematian. Sudah 8 hari pula kita mendekat kepada suatu hari di mana ketika tubuh kita sudah terbujur kaku, lalu baju yang kita pakai akan dibantu oleh orang lain untuk membukanya,
semua perhiasan dunia yang mungkin ada melekat di tubuh kita, ketika itu akan dibuka oleh ahli waris yang mungkin mereka sudah bersiap-siap pula untuk membaginya. Karena itu jamaah rahimakumullah, pesan Allah di dalam ayat Al-Quran, berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sangat-sangat sederhana adalah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara mutlak, secara totalitas dalam kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil bila kita cermat melihat sinyal-sinyal Al-Quran, mendeteksi isyarat-isyarat makna yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini? Salah satu di antaranya adalah karena Nabi Muhammad mengajarkan ibadah kepada umatnya. Ibadah itu adalah hubungan vertikal antara seorang makhluk dengan sang Khaliqnya, dan ibadah itu tidak boleh terputus di dalam hidup dan kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat bahwa di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita manusia ini, kita diberi oleh Allah akal, kita diberi oleh Allah hati, dan kita diberi oleh Allah nafsu. Tapi yang tiga ini dia liar. Karena itu dia perlu ditundukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita atau dengan teman kita yang mungkin sudah lama kita tidak bertemu dengannya, yang pertama sekali ditanyakannya adalah, adakah sehat-sehat? Maka kita akan menjawabnya, sehat, alhamdulillah sehat. Bahkan kita tambah jawabannya dengan kalimat sehat wal afiat. Jamaah rahimakumullah, di dalam Islam itu tidak hanya sekadar sehat saja, tapi adalah sehat wal afiat. Ada orang-orang yang sehat jasadnya, sehat tubuhnya, kuat jasadnya, tapi kadang-kadang rusak rohaninya. Karena itu yang dibutuhkan oleh kita adalah orang-orang yang sehat wal afiat, sehat jasadnya dan sehat pula rohaninya. Maka ada kriteria orang-orang yang sehat jasadnya dan sehat rohaninya, atau yang disebut dengan sehat wal afiat tersebut. Yang pertama adalah orang-orang yang hubbul ilmi. Yang kedua adalah orang-orang yang hubbul ibadah. Yang ketiga, as-syukru 'ala ni'mah. Yang keempat, ar-rizqu min halalin. Dan yang kelima, as-sabru 'alal musibah.
Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang afiat, tidak hanya sekedar sehat saja, tapi dia juga afiat. Sehat jasadnya, sehat pula rohaninya. Ketika kita dilebihkan oleh Allah dengan 3 hal tadi, kita diberikan dengan akal, kita diberikan oleh Allah hati, kita diberikan oleh Allah nafsu, maka yang 3 itu kalau tidak dituntun dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tadi akan disebut dengan liar. Jamaah rahimakumullah, karena itu pula lah kita melihat ada orang-orang yang sehat fisiknya, sehat tubuhnya, kekar jasadnya, tapi dia tega membunuh orang. Tidak hanya sekadar dibunuhnya, bahkan dipotongnya pula menjadi 10 potong. Jamaah rahimakumullah, di mana hati nuraninya ketika dia menyembelih orang, memotong seseorang? Ketika itu jasadnya sehat, tapi yang rusak adalah rohaninya. Betapa kita baca atau kita dengar berita-berita orang yang sehat jasadnya, dia punya pekerjaan yang mapan, dia punya penghasilan yang tetap, dia punya istri dan punya anak, punya keluarga. Jamaah rahimakumullah, tapi dia tega membunuh istrinya sampai 7 tusukan hanya karena terlibat judi online. Apa yang rusak? Yang rusak itu adalah rohaninya. Karena itu yang pertama disebutkan agar kita menjadi orang-orang yang sehat walafiat itu, yang pertama adalah orang-orang yang hubbul ilmi, orang-orang yang cinta akan ibadah, akan ilmu. Karena itu tambah ilmu pengetahuan kita. Seperti yang kita ketahui di masjid kita yang megah ini senantiasa ada dilakukan wirid-wirid. Sebelum subuh, sesudah subuh, dan setiap Selasa malamnya dilakukan wirid, pengajian-pengajian. Mari hadiri itu untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu pengetahuan pula. Dan yang menginginkan kedua-duanya harus dengan ilmu pengetahuan pula. Karena itu mari kita tambah ilmu kita senantiasa, terutama pengetahuan tentang ibadah, tentang agama ini, agar kita bisa merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Yang kedua, hubbul ibadah, orang-orang yang mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, karena itu mari kita senantiasa tambah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekali-sekali saja kita beribadah kepada Allah. Ketika kita sudah mengerjakan solat, tidak mendirikan solat, jangan hanya ada kita yang solat di hari Jumat saja, tapi senantiasa 5 kali sehari semalam kita pelihara solat yang 5 waktu tersebut, termasuk juga kepada istri dan anak-anak kita. Karena itu jemaah rahimakumullah, kita yang tinggal dekat masjid ini, yang kita bisa jangkau mungkin masjid ini, datang dengan mungkin berkendaraan motor, mari kita senantiasa datang ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah tersebut, hubbul ibadah. Yang ketiga tadi, as-syukru 'ala nikmah, bersyukur di atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Bukti dari dia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah itu, dia laksanakan apa yang diperintah oleh Allah, dan dia tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan dia jauhi dirinya, keluarganya dari segala perbuatan-perbuatan yang akan menggelincirkan dia dan membawa dia ke dalam neraka di akhirat kelak nanti. Yang keempat,
Ar-rizqu min halalin. Dia dapatkan rezeki dengan cara yang halal. Dari mana datangnya rezeki tersebut? Dari mana kita dapatkan rezeki tersebut? Perlu kita pertanyakan. Jamaah rahimahullah, ada orang yang memperkaya dirinya, tapi dirinya diperkayanya dengan jalan memakan harta riba. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah menghalalkan cara jual beli dan mengharamkan riba. Ada orang-orang yang meminjamkan uang kepada orang lain. Orang-orang itu sedang memang membutuhkan, tapi ia pinjamkan dengan cara berbunga. Semakin terlambat dia membayar, semakin dinaikkan pula bunganya. Itu adalah cara-cara yang tidak ada aturannya di dalam Islam. Bahkan Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan yang terakhir, as-sabru 'alal musibah. Ketika ditimpa oleh Allah musibah bencana, dia sabar terhadap ujian-ujian Allah tersebut. Jamaah rahimahullah, semakin diuji kita, semakin kuat iman kita, semakin kuat pula ujian yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diuji oleh Allah dengan musibah tersebut, dia akan sabar menerimanya, karena itu adalah bahagian dari hidup dan kehidupan yang harus diterima. Itulah orang-orang yang sehat wal afiat, sehat jasadnya, sehat tubuhnya, dan sehat pula rohaninya. Karena itu jamaah rahimakumullah, seperti yang kita bacakan di dalam ayat surah Fatir ayat yang ke-29 tadi, maka istiqomalah kita setidak-tidaknya dengan 3 amal. Yang pertama, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Luangkanlah waktu kita beberapa saat saja untuk membaca ayat Allah, atau setidak-tidaknya kita tanamkan di hati kita, saya akan berusaha membaca ayat Allah ini agak 2 atau 3 halaman saja dalam sehari. Tapi istiqomah, jangan katakan tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, senantiasa mendirikan sholat dalam hidup dan kehidupannya. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dari harta yang Allah berikan kepada mereka, mereka sebagiannya infakkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Bila kita lakukan amal yang 3 ini, bila kita istiqomah dengan 3 amal ini, Allah menyebut itulah perniagaan yang tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, tidak satupun kita yang ingin merugi dalam hidup dan kehidupan ini. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, maka istiqomalah dengan 3 amal ini. Ini adalah khutbah yang bisa kita sampaikan. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ما بعد إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقاله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sedikit kita tambahkan pada khutbah yang kedua ini. Jemaah rahimakumullah, tadi kita sampaikan bahwa kita diberi oleh Allah 3 keistimewaan. Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita hati, Allah berikan kepada kita nafs. Tapi ketiga-tiganya itu kita sebut tadi liar. Dan ketiga-tiganya itu perlu ditundukkan. Menundukkan yang 3 itu hanya satu saja, namanya hidayah Allah. Hidayah hanya akan datang melalui ibadah. Tiada hidayah tanpa ibadah. Karena itu pula Allah menyebut di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-189, nanti di akhirat itu kebanyakan penghuni neraka itu diisi oleh jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya hati tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi matanya dia tidak pergunakan untuk membaca, melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tapi telinganya dia jauhkan dari ayat-ayat Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu sama dengan al-an'am, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi dari al-an'am tadi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.